Julukan kutu loncat bukan tanpa alasan disematkan kepada Alvaro Morata. Dalam karirnya, Morata seperti ditakdirkan untuk terus berpindah dari satu klub ke klub lain. Tidak pernah benar-benar menetap, ia selalu menemukan alasan atau tepatnya selalu ada alasan untuk membuka lembaran baru di tempat berbeda. Musim 2024-2025, ia dipinjamkan dari AC Milan ke Galatasaray. Banyak yang berharap ini akan menjadi awal dari kisah yang lebih stabil. Namun, seperti deja vu, masa pinjaman itu tak membuat namanya terikat erat di sana. Justru kabar terbaru menyebutkan bahwa di bursa transfer musim panas ini, Morata kembali akan mengemas barang, bersiap melanjutkan perjalanan panjangnya. Kali ini, tujuannya bukan klub raksasa Eropa, melainkan Como 1907, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Dari bermain di level Liga Champions, kini Morata dikabarkan akan menapaki jalan baru bersama klub yang tengah berusaha membangun nama besar di Serie A. Perjalanan karirnya benar-benar seperti buku dengan bab yang selalu tak terduga. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Karier Alvaro Morata sekali lagi mengambil tikungan tak terduga. Dari sorotan stadion besar dan klub elit Eropa, ia kini mengarah ke destinasi yang jarang masuk radar bintang sepak bola sekelasnya. Penyerang berpaspor Spanyol itu akan merapat ke klub promosi Serie A, Como 1907, tim dari tepi Danau Como yang lebih dikenal sebagai tempat liburan mewah ketimbang arena para superstar. Ya, Morata tinggal selangkah lagi mengenakan seragam Como. Sebuah transfer yang di permukaan terlihat aneh, namun di balik meja negosiasi semuanya terasa sangat nyata. Seolah takdirnya memang selalu mengarah pada perpindahan demi perpindahan dari Madrid, London, Turin, Milan, hingga kini Como. Menurut laporan eksklusif Fabrizio Romano, pembicaraan antara AC Milan, Galatasaray, dan Como sudah menemukan titik temu. Kesepakatan verbal tercapai, hanya menunggu tanda tangan di kontrak. Romano bahkan menyebut peminjaman Morata di Galatasaray akan dibatalkan dengan biaya sekitar 5 juta euro. Setelah itu, AC Milan akan melepasnya ke Como lewat skema pinjaman baru, namun dengan kewajiban membeli. Sky melaporkan, Como siap membayar 3 juta euro ke Galatasaray plus bonus. Di luar 12 juta euro yang akan diberikan kepada Milan, total paket mencapai 15 sampai 16 juta euro. Bagi Como, ini langkah besar untuk klub yang baru kembali ke Serie A, apalagi di bawah kepemilikan Jarum Group yang tampaknya serius membangun proyek jangka panjang di kasta tertinggi Italia. Karier Alvaro Morata memang seperti wisata keliling Eropa dengan tiket tanpa batas. Dari Madrid, ia sempat merantau ke Juventus pada 2014 sampai 2016. Lalu kembali ke Madrid untuk satu musim sebelum hijrah ke Chelsea pada 2017. Kariernya di Inggris tak lama karena pada 2019 ia dipinjamkan ke Atletico Madrid yang kemudian mempermanenkannya. Namun cerita tak berhenti di sana, Morata kembali ke Juventus untuk periode keduanya pada 2020 sampai 2022 sebelum pulang ke Atletico. Musim lalu ia merapat ke AC Milan lalu dipinjamkan lagi ke Galatasaray. Kini Como 1907 menjadi titik terbaru dalam peta perjalanannya. Musim 2023 sampai 2024 menjadi gambaran jelas betapa karier Morata jarang statis. Setengah musim pertama, ia berseragam AC Milan dan mencatat 5 gol dari 16 laga Serie A plus 1 gol di Liga Champions. Namun, paruh kedua musim berjalan berbeda. Bersama Galatasaray, ia tampil lebih efektif dengan 6 gol dalam 12 laga liga, membantu klub itu bersaing di papan atas Liga Turki. Angka itu memang bukan level top skor, tapi cukup untuk membuktikan bahwa naluri golnya belum pudar. Morata dikenal bukan sekadar pencetak gol. Ia tipe striker yang mampu mengikat bek lawan, membuka ruang bagi rekan setim, dan bermain tanpa ego berlebihan di kotak penalti. Karakter ini bisa menjadi aset penting bagi Como, klub promosi yang kemungkinan besar akan lebih sering bertahan daripada menyerang. Di usia 32 tahun, ia memang tak lagi secepat dulu, namun ketajaman dan pengalamannya tetap relevan. Yang lebih penting, ia membawa nama besar dan Como membutuhkannya sebagai ikon untuk mengangkat citra klub.
Apakah ini akhir petualangan Morata di klub-klub besar? Bisa jadi, tetapi bukan berarti kisahnya berakhir suram. Justru ini bisa menjadi bab baru di mana ia menjadi pusat perhatian di lapangan, bukan hanya pemain pelengkap di tim besar. Ironinya, dari pernah bermain di final Liga Champions dan dilatih oleh Zinedine Zidane, kini ia akan tampil di stadion dengan kapasitas hanya sekitar 7.000 penonton. Namun, mungkin justru di tempat seperti inilah Morata akan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di tepi Danau Como, bersama klub kecil yang punya ambisi besar, Morata bisa menutup karirnya dengan peran yang lebih berarti, sebagai wajah dari sebuah proyek yang mencoba melawan batas. Pertanyaan yang sering muncul setiap kali Morata pindah klub adalah, kenapa dia selalu pergi? Jawabannya tidak sesederhana soal performa di lapangan. Morata adalah tipe pemain yang punya reputasi serba bisa, tapi justru fleksibilitas itulah yang membuatnya jarang jadi pilar utama jangka panjang. Klub besar kerap memandangnya sebagai solusi instan, bukan pondasi masa depan. Begitu ada opsi lain yang dianggap lebih menjanjikan, Morata pun menjadi nama pertama yang tersedia di daftar jual. Selain itu, faktor keuangan juga punya peran. Morata adalah salah satu striker dengan nilai jual stabil di pasar Eropa. Selama lebih dari 1 dekade, ia selalu memiliki harga yang cukup tinggi untuk mendatangkan keuntungan bagi klub, tapi cukup terjangkau bagi tim besar yang butuh penyerang berpengalaman. Inilah mengapa ia kerap menjadi bagian dari strategi jual beli klub. Dilepas ketika ada tawaran bagus, dibeli ketika ada celah di lini depan. Karakter pribadinya juga turut memengaruhi. Morata dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka untuk pindah demi mendapatkan menit bermain. Ia tidak punya ego yang membuatnya bertahan mati-matian di klub besar meski hanya duduk di bangku cadangan. Bagi Morata, kesempatan bermain lebih penting daripada status, sehingga begitu ia merasa perannya mulai berkurang, keputusan untuk hengkang menjadi lebih mudah. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa keberuntungan terkadang tidak berpihak padanya. Di banyak klub, ia datang di era yang salah, bersaing dengan penyerang yang sedang berada di puncak performa atau berada di tim yang sedang melakukan perombakan besar-besaran. Hasilnya, Morata selalu menjadi korban perubahan arah tim, dan siklus itu terus berulang dari Madrid hingga Milan, dari Turin hingga Istanbul, dan kini Como. Justru disitulah keunikan Morata, meski sering dianggap kutu loncat. Ia membuktikan diri mampu beradaptasi di berbagai sistem permainan, liga, dan budaya sepak bola yang berbeda. Dari atmosfer panas derby Madrid, kerasnya Serie A, hingga tekanan Liga Premier, Morata selalu bisa memberi kontribusi. Mungkin bagi sebagian pemain, berpindah-pindah adalah tanda kegagalan. Tapi bagi Morata, itu adalah bukti bahwa ia selalu dibutuhkan, meski tidak pernah benar-benar dimiliki sepenuhnya oleh satu klub. Di balik stigma sebagai pemain yang sering berpindah klub, Alvaro Morata punya lemari trofi yang tidak bisa diremehkan. Sejak awal karirnya di Real Madrid, ia sudah merasakan manisnya juara Liga Champions sebanyak 2 kali. Bersama Los Blancos, ia juga mengoleksi gelar Copa del Rey, Supercopa de España, dan Piala Dunia antar klub FIFA. Meski bukan selalu menjadi starter utama, kontribusinya di momen-momen krusial tak jarang membantu tim meraih gelar tersebut. Perjalanan emasnya berlanjut di Juventus. Dalam 2 periode berbeda, Morata meraih 4 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana. Di Turin, ia dikenal sebagai pemain yang sering mencetak gol di laga-laga penting, termasuk semifinal Liga Champions 2014-2015 melawan Real Madrid yang mengantarkan Juventus ke final. Sayangnya, gelar juara Eropa masih belum singgah di Juventus saat itu. Di Chelsea, masa baktinya terbilang singkat. Namun Morata tetap menambah koleksi trofi dengan gelar Piala FA 2017-2018. Sementara di Atletico Madrid, meski tidak sebanyak di klub-klub sebelumnya, ia turut membantu tim meraih gelar La Liga 2021 meski sebagian besar musim itu dijalaninya sebelum pindah kembali ke Juventus. Dari semua klub yang pernah dibelanya, hampir semuanya memberi Morata medali juara.
Bersama timnas Spanyol, Morata juga memiliki prestasi yang patut diacungi jempol. Ia adalah bagian dari skuad U21 Spanyol yang menjuarai Euro U21 pada 2013. Di level senior, ia menjadi salah satu top skor Euro 2016 dan Euro 2020 untuk Spanyol, membawa timnya mencapai semifinal di edisi 2020. Yang terbaru, ia menjadi kapten dalam sebagian laga UEFA Nations League 2022 sampai 2023, turnamen yang akhirnya dimenangkan Spanyol setelah mengalahkan Kroasia di final. Jika dijumlahkan, Morata sudah mengoleksi lebih dari 15 trofi mayor sepanjang karirnya, belum termasuk penghargaan individu dan pencapaian di turnamen internasional. Capaian ini membuktikan bahwa meski sering berpindah klub, Morata bukan sekadar penumpang dalam perjalanan timnya. Ia adalah bagian dari generasi pemain yang selalu ada di sekitar kesuksesan, bahkan ketika perannya kerap berada di bawah radar sorotan utama. Melihat rekam jejaknya, sulit untuk menampik bahwa Morata punya naluri memilih klub yang kompetitif dan berpeluang meraih gelar. Meskipun terkadang perannya bukan sebagai bintang utama, keberadaannya kerap memberi dampak signifikan, entah sebagai pencetak gol penting, pembuka ruang bagi rekan setim, atau sekadar menghadirkan kedalaman skuad yang dibutuhkan di musim panjang. Itulah sebabnya, di balik citra kutu loncat yang melekat, Morata tetap meninggalkan jejak di hampir setiap klub yang pernah ia bela.